Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tahun 2017, Universitas Jember telah membuka 2 cabang, salah satunya Kampus Bondowoso. Sarana perkuliahan di Universitas Jember Kampus Bondowoso terdiri dari 2 bangunan utama, yaitu Gedung Kironggo yang memiliki 13 ruang kuliah, 1 ruang dosen, dan 1 ruang rapat. Guna mendukung proses pembelajaran dan praktik mahasiswa, telah disediakan lab gizi, lab perkebunan, dan lab PGSD. Masjid di Universitas Jember Kampus Bondowoso diresmikan pada Oktober 2019 yang diberi nama Masjid Al-Aiman. Gedung utama yang selanjutnya adalah Gedung Aula Amin Said Husni. Nama ini diambil berdasarkan nama bupati yang memimpin Bondowoso di kala itu. Di dalam gedung ini terdapat 1 ruang baca, 5 ruang kuliah, dan 7 ruang lab komputer sebagai praktik mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmunya. Pada saat ini tengah dilakukan pembangunan gedung baru yang dapat menampung 18 ruang kuliah. Dalam proses pembangunannya telah mencapai 90%. Berdasarkan estimasi, bangunan ini dapat digunakan pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Dalam hal minat bakat, Universitas Jember Kampus Bondowoso telah membangun sejumlah sarana olahraga, meliputi lapangan voli, lapangan badminton, dan lapangan multifungsi, di mana lapangan multifungsi ini dapat digunakan untuk olahraga futsal, basket, dan tenis lapangan. Dalam proses pendidikan dan pengembangan karakter di Universitas Jember Kampus Bondowoso tidak jauh berbeda dengan di Universitas Jember Kampus Tegal Boto, seperti kegiatan pengenalan kehidupan kampus, pembinaan dan pengembangan mahasiswa baru, serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh fakultas maupun universitas. Dalam beberapa kesempatan, Universitas Jember Kampus Bondowoso diundang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, salah satunya rapat kegiatan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam pengembangan sumber daya manusia di Universitas Jember Kampus Bondowoso telah dilakukan kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pelatihan tersebut terkait motivasi kerja dan kode etik tenaga kependidikan. Bapak Rektor, Koordinator Kiai Haji Dr. Fathur Rashid yang saya hormati, Bapak Dekan Kiai Haji Dr. Mikdad yang sangat Kebersamaan sejak 2017 membangun dan mengembangkan Universitas Jember Kampus Bondowoso.
menumbuhkan teamwork antara pimpinan dan tenaga kependidikan di Universitas Jember Kampus Bondowoso. Ya, menghabiskannya. Kalau sudah diketahui ilmu gizi, mungkin nanti bisa diadakan tiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kami sampaikan selamat kepada para pimpinan yang baru di lingkungan Universitas Jember. Mudah-mudahan amanah ini akan membawa barokah bagi Bapak Ibu, kemudian membawa manfaat yang besar bagi pengembangan Universitas Jember ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada suatu pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tak kenal maka tak sayang. Nah, bertalian dengan itu, maka video kali ini kami buat untuk memperkenalkan UNED Kampus Bondowoso kepada Bapak Rektor yang baru, Bapak Ibu Wakil Rektor yang baru, Bapak Ibu Dekan yang baru, dengan harapan pertama adalah Bapak Ibu bisa mengetahui potensi yang ada di UNED Kampus Bondowoso. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui potensi yang ada, dengan kreasi tangan-tangan bijaksana dari Bapak Ibu sekalian, akhirnya potensi yang ada di Bondowoso dapat kita kembangkan secara maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, 4 tahun sudah UNED Kampus Bondowoso ini berada di Bondowoso. Dan banyak kontribusi yang telah diberikan oleh UNED Kampus Bondowoso di Bondowoso. Di antaranya adalah yang pertama, untuk lingkungan sekitar. Dulu harga tanah di sekitar sini hanya sekitar 250.000 per meter. Sekarang sudah melonjak naik menjadi 3 juta, sekitar 3 juta per meter. Kemudian yang kedua, dari mahasiswa sebanyak 1424, itu 73%-nya adalah berasal dari luar Kabupaten Bondowoso. Sehingga mereka harus mencari makan di Bondowoso, mencari tempat bernaung di Bondowoso, dan melakukan aktivitas di Bondowoso, sehingga secara tidak langsung ada menjadi leverage factor untuk peningkatan pendapatan masyarakat di kabupaten ini. Selain itu, dengan kerjasama yang telah kami jalankan selama ini, diantaranya dengan Basnas Kabupaten Bondowoso telah melakukan diantaranya adalah bedah rumah, kemudian yang kedua peningkatan UMKM. Buat produk itu harus paham betul terhadap bahan-bahan yang dimasukkan terhadap produknya yang dia buat. Artinya produk yang halal. Cuman setelah dampak corona ini benar-benar turun drastis. Jadi kami membantu manajemennya, Basnas melakukan membantu permodalannya. Begitu juga dengan adanya program studi peternakan di Bondowoso, telah terjalin kerjasama dengan para peternak yang ada di Bondowoso. Di antaranya adalah terbentuknya kandang kolektif yang dilakukan oleh Bondowoso. Dengan harapan seperti itu, maka Bondowoso bukan hanya lagi nanti menjadi supplier ternak terbesar ketiga di Jawa Timur, melainkan harapannya ke depan adalah Bondowoso akan menjadi penghasil daging halal di Bondowoso. Kami dari program studi ekonomi syariah sudah menyediakan 6 DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kemudian sudah hampir semua dosen menjadi bersertifikat penyelia halal, sehingga sangat membantu memberikan kontribusi
kepada lahirnya Bondowoso sebagai produsen daging halal di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya di Indonesia. Kalau ini menjadi kenyataan, maka kita mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan Kabupaten Bondowoso. Nah, itu salah satu hal yang bagus yang kita peroleh selama ini, kerjasama antara unit kampus Bondowoso dengan masyarakat, dengan institusi, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah desa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami tunggu sentuhan tangan-tangan bijaksana dari Bapak pimpinan yang baru sehingga dapat meningkatkan peran unit kampus Bondowoso di Kabupaten Bondowoso. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga bahwa di unit kampus Bondowoso ini terdapat 8 program studi. Yang pertama adalah ekonomi syariah, akuntansi, PGSD, pendidikan matematika, kemudian gizi, peternakan, perkebunan, dan agribisnis. Di antara 8 program studi ini, ada 3 program studi yang hanya ada di kampus Bondowoso, yaitu program studi peternakan, perkebunan, dan gizi. Oleh karena itu, akreditasinya tentunya harus menyampaikan potensi yang ada di Bondowoso, sarana yang ada di Bondowoso, dan manajemen yang ada di Bondowoso. Oleh karena itu, maka Bondowoso tidak dapat diabaikan lagi karena memerlukan kreasi dan kontribusi pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu berkenan memberikan sentuhan kebijaksanaan agar Bondowoso ini lebih berkembang lagi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.